Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rahul. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik terhadap klien. Yang pertama yaitu dengan cara menginspeksi, yaitu dengan cara dilihat. Kedua, palpasi dengan cara meraba. Dan yang ketiga, perkusi dengan cara pengetukan. Dan yang keempat yaitu dengan cara auskultasi, mendengarkan dengan stetoskop. Alat yang dibutuhkan, yang pertama stetoskop, yang kedua mikrotois, yang ketiga sphygmomanometer, dan yang keempat termometer, kelima Hefleyhammer, dan yang keenam otoskop. Yang pertama sekali bisa kita lihat keadaan umum pada pasien. Apakah pasien ini lemah, tidak bisa berjalan, begitu. Setelah itu kita tanya kepada masnya. Assalamualaikum mas, selamat pagi, apa kabarnya mas hari ini? Semoga baik ya mas ya. Baik mas, kedatangan saya di sini untuk melakukan pemeriksaan fisik pada mas. Adapun pemeriksaan yang pertama ini, kita memeriksa tanda-tanda vital pada mas. Pertama kita memeriksa suhu pada mas ya, dengan menggunakan termometer. Bisa kita lakukan dengan di ketiak pasien ataupun di bawah lidah pasien. Dan yang kedua yaitu dengan memeriksa tekanan darah pasien, yaitu dengan menggunakan lancet, monitor, dan stetoskop untuk mendengarnya. Dan yang selanjutnya kita periksa yaitu respirasi rate, yaitu pernapasan pada pasien. Bisa kita lakukan dengan menghitung 1 menit pernapasan pasien. Dan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pada nadi ya. Bisa dilakukan dengan menghadapkan ke atas tangan begini pasien untuk didengarkan denyutannya. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan tinggi badan dan berat badan pasien. Bisa diukur dan bisa ditimbang. Dan yang selanjutnya yaitu kepala. Yang pertama sekali kita infeksi yaitu pada rambut pasien. Apakah warnanya hitam, warna putih, warna merah, dan lainnya. Setelah itu kita lihat bentuk kepalanya, kesimetrisannya gitu. Dan setelah itu kita lakukan palpasi kepada kepala pasiennya dengan cara meraba apakah ada massa atau lesi di kepala pasien, benjolan. Setelah itu kita pemeriksaan pada mata pasien. Pemeriksaan mata pasien bisa kita inspeksi kesimetrisan mata pasien ya. Bisa kita lihat dengan sedikit menekan dan kita lihat konjungtiva menggunakan senter. Kita lihat konjungtivanya dalam normal. Setelah itu kita lanjut ke bagian hidung. Kita lihat bagian hidungnya, kita inspeksi kesimetrisannya, dan kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau benjolan atau massa di hidung pasien. Setelah itu kita masuk ke bagian mulut. Bagian mulut bisa dibuka. Kita suruh pasiennya untuk membuka mulut untuk kita lihat menggunakan senter ya. Kita lihat apakah
gigi pasien ada varies ataupun tidak. Setelah itu julurkan lidahnya. Bisa kita periksa lidah, dijulurkan agak ke depan dan diangkat lidahnya ke atas. Setelah itu kita periksa bagian telinga. Kita lihat itu sama atau tidaknya telinga pasien. Setelah itu kita palpasi. Kita palpasi dengan menggunakan tangan memegang daun telinga pasien. Apakah ada nyeri tekan ataupun tidak pada pasien. Setelah itu kita periksa bagian telinga yang dalam menggunakan otoskop. Bisa kita masukkan stetoskop, kita periksa bagian dalamnya. Selanjutnya kita periksa leher pasiennya. Kita periksa leher pasien dan kita lihat apakah ada lesi, luka ataupun bekasnya ataupun bekakan. Setelah itu kita palpasi menggunakan tangannya dan suruh pasien untuk menelan. Apakah ada kelenjar tiroid pada pasien ataupun pembekakan pada saat pasien menelan. Selanjutnya yaitu ekstremitas atas, yaitu lengan. Bisa kita lihat, kita suruh pasiennya untuk membujurkan tangannya dan kita periksa untuk kita lihat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada tangan pasien. Bisa kita lihat dan kita suruh pasien untuk membujurkan tangannya keduanya, apakah ada kesimetrisan di antara keduanya. Dan yang periksa CRT-nya. CRT-nya yaitu dengan cara menekan ujung jari pasien. Normalnya itu 1-3 detik ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada dada pasien. Misi ya Mas. Kita agak dibuka sedikit dada pasien. Kita lihat pergerakan dari pernapasan dada pasien dan kita palpasi untuk mengetahui pergerakan dada pada Mas Rama ini. Tarik, disuruh untuk itu tarik nafas dan bilang 7 Mas, 7 gitu. Nah, bisa kita suruh dengan mengucapkan kalimat 7. Kemudian suruh pasien untuk ke belakang, duduk dan membungkuk. Nah, ini yang kita palpasi sama juga. Kita suruh untuk mengucapkan 7 ataupun 9. Gitu. Selanjutnya itu auskultasi paru-paru dan jantung menggunakan stetoskop untuk mendengar jalan nafas dari pasien. Setelah itu kita lakukan pada bagian punggung untuk perkusi, untuk pengetukan. Kita ketuk-ketuk ya. Gitu. Sekarang kita ke abdomen, yaitu bagian perut. Bisa kita lihat apakah ada bekas luka ataupun tidak, ataupun ada tonjolan, memar begitu. Dan kita lakukan palpasi apakah ada nyeri tekan ataupun tidak begitu.
Setelah itu kita lakukan perkusi. Apakah suaranya itu sonor ataupun timpani. Yang selanjutnya yaitu bisa kita dengar menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bising usus pada pasien dengan menggunakan stetoskop. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia pada pasien. Apakah saluran perkemihannya itu ada masalah ataupun tidak, apakah ada infeksi ataupun tidak. Yang selanjutnya kita ke ekstremitas bawah, yaitu pada kaki pasien. Kita lihat bagian kakinya apakah ada kesimetrisan ataupun tidak pada kakinya. Setelah itu kita periksa CRT-nya dengan menekan ujung kaki pada pasien dan nomornya 1 sampai 3 ya. Baik Pak, tindakan selanjutnya yaitu kita bisa mengetuk bagian lutut pada pasien ya. Jika normal, jika dipukul pasti bergerak. Baik, begitu juga bagian kiri. Jika dipukul pasti gerak. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.